Good morning, student. How are you doing today? You must be great. Okay. Kabar kalian pastilah baik. Okay. Tetap sehat ya. Ya pun kalian stay in your home. Okay. Tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak. Okay. We hope COVID is over. Same with us ya. Okay. And you can back to school with me, your teacher. Okay. Before we study today, we must pray before. Thanks God for give me bless. Okay. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya kita sampai saat ini masih tetap dalam keadaan sehat untuk belajar setiap hari pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran-pelajaran lain di sekolah melalui PJJ. Oke. Doa dimulai. Finish. Thank you. Oke, bagaimana pelajarannya kemarin? Oke, sudah mulai mengerti. Hari ini adalah continue our materi still in passive voice ya, with me Miss Ellie. Oke, nanti kita akan bahas sambungan atau materi lanjutan yang sudah diberikan oleh gurumu yang terdahulu. Oke, mari kita lihat PPT-nya. Oke, semangat pagi. Morning student. Good morning. Oke, kita di like song ya. Kita lagu PGRI. Oke, selamat pagi. Oke, tetap ada di dalam hati kita. Oke, untuk jadi semangat dan spirit kita ya dalam belajar ya. Biarpun kalian belajar di rumah ya. Oke, semangatnya semangat pagi. Oke, English lesson for grade 9 grade. Oke, still passive voice. Oke. Open your book, 9 grade, buku cetaknya ya, kali ini pasti ada di dalam. Kita belajar bersama kali ini. Oke. Kompetensi dasar 3.9, membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks informasi, report lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait mata pelajaran lain di kelas 9. Oke, jadi realisasinya buat pelajaran lain juga ya. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.9, teks informasi report. Di sini juga ada bagiannya untuk 9.1 dan 2, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks informasi, report dan menyusun teks informasi, report lisan dan tulisan, lisan dan tulis secara pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain kelas 9, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar sesuai dengan teks. Kalau ini kategorinya adalah keterampilan, kalau yang tadi adalah pengetahuan. Purpose or materi today, student can identify the part of passive voice or sentence structure. Murid dapat mengidentifikasi bagian dari kalimat struktur passive voice. Student can identify how to use passive voice or sentences with the example. Murid dapat mengidentifikasi bagaimana cara menggunakan passive voice dalam kalimat atau voice atau kalimat dengan contoh. Nanti misalnya kasih example ya. Berapa mini example ya. The other one atau last one, students can make the sentences of passive voice in present and past tense. Murid dapat membuat kalimat passive voice dalam bentuk present dan past tense. Ini adalah yang kita bahas nanti ya untuk poin ketiga. Passive voice. Kalau kamu mendengar kata passive voice, berarti sama dengan artinya dengan passive sentences. Definisi of passive voice. Apa sih pengertiannya, Miss? Kita lihat ya. Passive construction occur when you make the object of an action into the subject of the sentences. Maksudnya adalah konstruksi pasif terjadi ketika Anda membuat objek tindakan menjadi subjek kalimat.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa passive voice subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan hanya menerima aksi. Oke, ngerti ya? Ini kamu boleh kamu mengerti. Ini karena tingkat nalarnya agak tinggi ya. Ini termasuk kategori pelajaran HOTS ya untuk passive voice juga ya. Kalau kalian tidak jeli, passive voice tidak hanya membalikan objek menjadi subjek ya, atau pasif menjadi objek. Karena tidak semua kata yang jadi meaningful ya, berarti apabila dibalik ya. Oke, kinds of sentences. Oke, kalimat macam-macam dari kalimat. Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif, subject does an action to the object. Itu kalimat aktif di mana subjeknya melakukan suatu tindakan, sering digunakan dalam kalimat sehari-hari atau dalam percakapan. Oke, ini the meaning of active sentences. How about the other, passive, object to be the focus of what happens to the object. Kalimat pasif di mana subjeknya sebagai penerima tindakan atau menderita sesuatu. Tapi bukan menderita badan ya maksudnya ya. Yang dikenai tugas maksudnya. Oke. Why we use passive voice? Mengapa sih kita belajar passive voice, Miss? Mengapa sih fungsinya apa? Karena apa? Kita lihat ya. We don't want to talk about who did the action. Kita tidak fokus kepada seorang yang melakukan sesuatu, tetapi hanya fokus pada objek. We don't know who did the action. Kita tidak tahu siapa yang melakukan action atau aksi. The object is more interesting or important than the subject. Karena objek lebih penting dibicarakan daripada subjeknya. Itu namanya kita belajar passive voice. Jadi kekuatannya adalah di objek. Karakter atau ciri-ciri of passive voice. One, using to be. And second, using verb 3. The third, using by. Untuk by perlu atau tidak tergantung kebutuhan ya. Pattern, what is the pattern of the active and passive voice? Oke, kita lihat on the left, right. Oke, passive, subject followed by to be, followed by verb 3 and object. On the left side, active, subject followed by verb and object. Oke, untuk lebih dalamnya kita masuk lagi. Passive voice, present and past. Ini adalah scope yang kita bahas lebih kecil. Oke. Passive voice untuk present dan past tenses ya. Aktif versus passive using past tense. Jadi aktif dan pasif menggunakan past tense. Apa saja kita lihat contohnya. Oh, before that we have to know subject, object, dan verb. What is the meaning? Oke, jadi kalau kita menentukan polanya, tadi kan identify ya, structure ya. Kita harus tahu subjek, objek, dan verbnya. Kita lihat ya. Subjek orang atau sesuatu yang melakukan tindakan. Kalau objek menerima atau receiver dari tindakan dilakukan oleh subjek. Verb, kata kerja yang menyatakan tindakan misalnya membaca, tidur, minum, dan berbelanja. Oke, kita lihat. Kinds of verb. Macam-macam verb ya, remember. Di kelas 8 ya, create regular and irregular verb. Yaitu kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Kalau regular biasanya yang beraturan itu ada penambahan ed ya di kalimat pasnya dan participle atau bentuk kedua dan bentuk ketiga. Kalau irregular semuanya ada berubah, tapi ada juga kata yang tidak berubah seperti cut. Oke. Kalian sudah bisa dikasih tugas dulu ya untuk membuat clipping, menulis kembali kata-kata tenses ya. Jadi clippingnya masih ada atau sudah ditaruh di mana? Oke, cari kembali. Kalian bisa lihat. Untuk pelajaran ini penting sekali ya, kalian bisa menjadi patokan. Selain kamu menemukannya, kata-kata tersebut you find in dictionary. Oke, to be, remember, bisa dikasih untuk mengingat kembali. Pelajaran kelas 7, kelas 8, subjek, kalian baca, present, past. Example sentences untuk yang pasif ya, tadi ya. Untuk yang past tense ya. Oke, aktif. John play the guitar. John telah bermain gitar. Kalian John subject, play to gitar objek. Untuk pasifnya kita rubah. Gitar nih ada yang kata di bawah merah ya, ada misalnya ya. The red word ya. The guitar
tadinya objek, kita taruh jadi subjek dalam pasif. The guitar was played by John. Gitar telah dimainkan oleh John. Johnnya dalam kurung. Boleh dipakai by, boleh dipakai tidak. Jadi the guitar was played by John. Perhatikan to be-nya. Subject to be, verb 3 dan objek. Kok harus verb 3, Mem? Iya. Memang sudah rumusnya ya. Ingat ya. Apapun tensisnya di dalam active, passive voice tetap pakai verb 3 dan to be. Nah, di bawah ada ininya ya, apa tensisnya play, F1, played, F2, played, F3. Yang kedua, active, the guest at the cake. Mau tamu telah makan kue-kue. Kue-kuenya plural ya, banyak ya. Tamu-tamu makan kue-kue. Jadi satu kuenya. Kalau jadiin pasifnya gimana, Miss? Kita change ke dalam passive voice. The cakes were eaten by the guests. The cake menjadi subjek, were-nya, to be-nya dari guest ya. Pakai were. Kenapa? Karena cakes-nya banyak. Eaten by the guests. Perhatikan subjek to be verb atau objek ya. Eat, eaten. Active versus passive using present tense. Bagaimana ada presentnya? Misalnya kasih contoh 2 ya. Example sentences active. Josh ride the motorcycle. Josh mengendarai motor. Josh subject, rides verb 1, motorcycle objek. Ini bentuknya simple present tense yang untuk aktif ya. Bagaimana kalau kita rubah change itu the passive voice. Motorcycle sebagai objek kita tambahkan sebagai subjek. Kita rubah ya. Motorcycle is ridden by Josh. Jadi motor telah dinaiki oleh Josh. Gitu ya. Still sama ya rumusnya ya, patternnya ya. Untuk yang kedua, active visitors by the souvenir. Passive, the souvenir are both by visitor. Perhatikan perubahannya. By menjadi bu. Visitors, kenapa nggak pakai S, by-nya? Karena visitorsnya banyak, jadi memakainya they. Sedangkan they to be-nya adalah are kalau present. Oke, ngerti ya nak ya? Lihat kembali. Tensis yang sudah dipelajari oleh Miss Timka dan Pak Rocky mungkin dulu ya. Ulang kembali. Kalian lihat buku-bukunya. Masih ingat? Analyze ya. Bisa dikasih soal 1, analyze. Tapi ini bukan yang harus dikerjakan ya. Stephen King wrote The Stand. Passive voice. The Stand was better than Stephen King. Ini masih blank ya. Kalau ada strukturnya. Kalian suruh menentukan. Inilah isinya. Ya. Active, Stephen King wrote The Stand, subject verb 2, The Stand. Stephen King ya. The Stand was written by Stephen King. Wrote untuk kedua, written untuk ketiga. Untuk satunya apa ya? Coba ingat nggak? Right. Oke. Tips menulis passive sentences ada 4. There are 4. Identify subject, verb, dan object in active sentences. Move the object and the active sentence into the subject to the passive sentences. Identify the tenses in active sentences. As verb 3 and by subject from active sentences. Maksudnya, identifikasi dulu subjek, verb, dan objeknya di dalam kalimat aktif. Setelah itu, pindahkan objek tadi menjadi subjek dalam pasif. Oke. Tentukan tensis ya, menurut tensisnya ya kalian harus tentukan ya, ini pakainya apa, simple atau present atau past atau will gitu ya, untuk future ya. And tambahkan F3 dan by subject of active sentences. Ngerti ya anak ya? Oke. Ini untuk tugas kalian baca. Yang pertama, change following active sentences to passive voice. Ada 2 numbers, you must do homework ya. There are 4 ya, untuk yang bawah juga, jadi semuanya 4 ya. Change following passive voice to active sentences. Jadi, kalian bisa baca, kalian langsung tulis saja. Mudah kalau kalian belum coba. Oke. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga di part 2 ini kalian lebih more clearly ya, lebih jelas dengan penjelasan saya. Oke, nanti akan lanjutkan oleh guru yang selanjutnya di part 3. Oke. Thank you. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke, selalu berdoa di mana kalian berada untuk mendapatkan keselamatan. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Bye.